Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik channelnya Flower Family Fun. Terima kasih juga bagi yang sudah subscribe dan bagi yang belum, ditunggu ya. Bagi pecinta anggrek, memiliki banyak anggrek, apakah itu dengan cara memperbanyak dengan keiki ataukah dengan mengadopsi yang sudah remaja atau dewasa, itu adalah sebuah kebanggaan ya. Dan seperti yang kita lihat, ini adalah keiki yang tumbuh secara alami ya. Berarti insya Allah dalam beberapa waktu ke depan kita akan menambah koleksi lagi ya dengan adanya keiki. Dan di video kali ini kita bukan akan membahas tentang bagaimana cara menumbuhkan keiki atau bagaimana cara kita memperbanyak koleksi anggrek kita. Tapi di sini saya ingin sharing kepada penonton bahwa ada begitu banyak cara dalam memperbanyak anggrek ya, dan semua itu bisa sangat tergantung kepada jenis anggrek itu sendiri ataupun kondisi di mana anggrek itu berada. Jadi sengaja di sini saya ingin tunjukkan beberapa keiki yang ada di kebun Flower Family Fun dengan berbagai macam cara ya, dan untuk mana yang bisa diterapkan di koleksi penonton semua itu silakan untuk disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk di-subscribe, dikasih jempol jika menyukai, dan dibagikan jika dirasa bermanfaat. Terima kasih ya penonton. Nah, kalau untuk Bulbophyllum phalaenopsis ini saya jujur belum tahu bagaimana nih cara memperbanyak anggrek jenis ini ya. Karena yang saya tahu ini di koleksi di kebun Flower Family Fun ini dia selalu menumbuhkan generasi-generasi barunya ya. Contohnya seperti yang kita lihat di depan ini. Nah, ini ada daun yang baru ya, daun yang muda, dan yang sebelahnya itu daun yang sudah tua ya. Dan biasanya sudah sangat rapuh seperti ini, dia akan regenerasi menjadi daun yang baru yang lebih muda. Dan memang karena ukurannya juga berbeda dengan anggrek pada umumnya ya. Bulbophyllum phalaenopsis ini besar, jadi anaknya pun juga besar. Artinya daun baru pun juga sudah tergolong besar ya dibandingkan keiki-keiki anggrek yang lain. Oke, sekarang kita lihat beberapa batang-batang pseudobulb yang ada di kebunnya Flower Family Fun ya. Dan ini memang saya rencanakan sebagai batang untuk tempat menumbuhkan keiki. Sengaja saya letakkan dengan berbagai macam cara ini ya penonton, karena saya ingin tahu cara mana sih yang lebih efektif ya, yang lebih cepat menumbuhkan keiki dan paling meminimalisir resiko kegagalan ya. Karena biasanya ada beberapa batang pseudobulb itu yang bukannya menumbuhkan keiki, malah dia menjadi kosong ya, menjadi kopong atau gagal gitu ya. Nah, di sini ada yang saya tempatkan dengan media tanam sabut kelapa, ada yang dengan cacah pakis seperti ini ya. Nah, dan semuanya ada yang saya rebahkan dan ada juga yang saya berdirikan. Ini semua saya ingin tahu mana sih yang paling efektif gitu ya. Dan ada juga saya pernah jalan-jalan ke channelnya teman-teman yang lain ya, bahwa dalam menumbuhkan keiki itu batang pseudobulbnya juga dikondisikan di atas batu-batu gitu ya. Nah, itu semua sangat tergantung dengan lingkungan sekitar di mana anggrek itu berada ya. Nah, ini adalah cara saya nih ya penonton ya. Saya beberapa waktu lalu nyoba-nyobain kira-kira apakah dengan cara seperti ini bisa lebih efektif gitu ya dalam menumbuhkan keiki. Ternyata alhamdulillah hasilnya sangat signifikan nih penonton ya. Dalam waktu beberapa hari saya sudah bisa melihat ada tanda pertumbuhan keiki ya. Dan ini menurut saya ini sangat cepat ya dibandingkan dengan saya geletakkan batang-batang pseudobulb tadi di tempat yang terbuka seperti tadi. Nah, ini kalau saya kasih
nama adalah metode ini ya, metode apa ya, greenhouse mini ya. Jadi saya kondisikan si batang-batang anggrek ini seperti di dalam sebuah greenhouse. Jadi kita apa namanya, kita menangkap kelembaban dari air di dalam wadah itu ya. Kalau kita bilang ini sebagai semi hidroponik juga nggak tepat ya penonton, karena ini juga saya combine dengan metode sungkup. Dan ternyata menurut saya pribadi, dan mungkin ini juga didasari atas keadaan kondisi lingkungan di kebun Flower Family Fun ya, maka menurut saya cara yang lebih efektif itu adalah yaitu tadi ya, greenhouse ala-ala. Jadi menurut saya itu lebih cepat dan tingkat kegagalannya itu sangat kecil ya. Jadi biasanya kan kalau kita geletakin gitu aja kita menemukan ada batang sudobulb yang kosong ya. Itu mungkin karena terlalu kering ya, kurang kelembaban, atau juga malah terlalu banyak kelembaban ya, sehingga mengakibatkan busuk dan akhirnya rusak. Jadi kembali lagi ya penonton, bahwa semua sangat tergantung kepada kondisi bagaimana kita memperlakukan batang-batang sudobulb tadi. Nah ini alhamdulillah ya penonton, ini Coelogene pandurata di kebun Flower Family Fun ini sudah bisa menumbuhkan keiki lagi ya setelah berbunga beberapa waktu lalu. Oke penonton, kita lanjutkan lagi, dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Nah penonton sekalian, saya mau review Oncidium yang kemarin saya bongkar ya. Ini saya tempatkan juga di greenhouse mini ya, karena akar-akarnya sebagian besar ini rusak ya. Jadi saya habisi aja, dan dengan metode greenhouse ini kita harapkan insya Allah bisa tumbuh akar baru yang lebih sehat dan lebih baik ya. Ini jadi 3 pot kalau nggak salah kemarin ya penonton ya. Dan insya Allah nanti akan saya update progresnya, supaya kita semua tahu ya, apakah metode greenhouse ini bisa lebih efektif dibandingkan dengan cara konvensional yang lain. Dan memang menurut saya cara seperti ini kita bisa lebih mengatur penyiraman supaya tidak overwatering, dan kita juga bisa menjaga tanaman kita dari paparan sinar matahari yang berlebih ya, karena di sini kita pakai sungkup ya penonton. Dan oke lah penonton, itu aja dari Flower Family Fun, semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih, wassalam.